berarti ekonomi mereka udah Iya. nggak menggunakan, lira lagi ya? Dan saya bikin tesisnya waktu itu, saya share di YouTube masih 200 lira waktu per dolar. Sekarang itu udah seribuan lira, naik Iya, 5 kali 5 dari kali 2 lipat. tahun, dalam 2 tahun. Argentina peso sama, dan rupiah itu sebenarnya begitu saya tarik sampai 1998 atau bahkan earlier, rupiah kan pernah diganti. Jadi dari 1.000 pernah dipotong balik. Oh iya, Beb zaman, du 2, 3 kali. Sunring tahun 60-an Yes. itu. Tapi kalau ditarik bener-bener makanya unik sekali. Kalau saham Indo bahkan dalam value notional USD aja, BCA tuh cuma naik 3,9 kali. Jadi orang tuh sebetulnya bukan tambah kaya, value Itu rupiahnya yang menurun. turun. Zaman dulu triliuner tuh something yang very Terus crazy. kenapa orang-orang tanya, "Kenapa sih orang-orang kaya di Indonesia ini taruh duitnya di dolar dan di luar Iya. negeri?" Ya itulah jawabannya ya. Nah menurut saya kan, sebenarnya tesis simpelnya gini, beli bonds dalam bentuk USD aja lebih bagus dari semua equity market di Indo. Ini a better money dibanding USD. Karena USD aja kalau kita lihat lawan S&P itu jauh sekali. Tapi Mhm, S&P kalau aku track sama monetary M2 supply-nya, ini kalau Indonesia juga sama. Indonesia M2 sama IHSG, malah M2-nya masih menang kita. iya, M2 money supply-nya. US tracking index. Jadi real inflasinya adalah the S&P 500. mmm, Kalau saya kalah sama S&P 500, saya nggak tambah kaya karena jumlah dolar yang di-print-nya itu sama dengan jumlah kenaikan S&P. Nah, Bitcoin ini ngalahin itu semua. Bitcoin mmm, ARR-nya selama 15 tahun terakhir 108%. Saya cuman pakai matematika simpel, saya bagi 3 deh ARR-nya. Ekspektasi saya 30% tahun ke tahun, I'm done. Jadi mmm. saya tidak pernah investasi hal lain lagi Bang sekarang. At least dia harus coba bisa kalahin 30% menurut saya risk free rate itu. Tapi, mungkin long term, long term view ya Long berarti term ya? view, very long term Bukan view. trading berarti ya? Bukan, saya Bitcoin for like mungkin 20 sampai 25 tahun Oke, view-nya. oke. Tapi ya bakal turun karena dia kan makin berat kan asetnya makin naik nanti. Iya, Tapi fundamentalnya adalah gimana kalau misalnya Bang Sandi bisa dikasih properti, divisible bahkan. Kalau beli properti di Manhattan kan misalnya penthouse $10 juta, itu nggak bisa dipretel. iya, Bitcoin-nya bisa sampai 0,00000001 pretelnya. Orang punya dijual. 1 juta juga bisa beli. Orang punya 2 juta bisa beli. Iya, Bisa dipretel, bisa bangsa dipindahin. Bedanya apa? Contoh, misalnya orang di Indonesia, uang itu bukan benar-benar milik mereka kan. iya, Kita punya uang di bank, di sistem di sini. Pemerintah bilang, "Oke, saya bekuin bank kamu, selesai. It's not your money." Kalau saya punya Bitcoin, it's all in my head. Saya bisa mmm, sekarang pindah ke Singapura with all my money. mmm, Without a trace, without anything. karena ada Yes, eee, di sistem kita gitu ya, betul. bukan di Jadi sistem yang dikelola oleh